Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman Suara dari kelas 10-4. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang lanjutan dari beberapa cuplikan. Tadi ada beberapa kesalahan, jadi karena kepotong, saya lanjutkan untuk di bab pertama, yaitu berpikir komputasional. Yang pertama adalah searching. Searching adalah pencarian data dengan menelusuri tempat pencarian data tersebut. Pertama, fungsi pencarian data adalah fungsi dari pencarian data adalah searching atau pencarian data, sering juga disebut dengan table lookup atau storage and retrieval information. Fungsi pencarian adalah untuk memvalidasi dan mencocokkan data ataupun digunakan untuk mencari informasi yang diinginkan dengan cara mencocokkan informasi yang diinginkan dengan informasi yang tersedia. Yang kedua, metode pencarian data ada 3, yaitu ada pencarian statis, pencarian sekuensial. Pertama ada pencarian statis dan pencarian dinamis, yang kedua ada pencarian sekuensial dan pencarian biner, dan yang ketiga ada pencarian internal dan pencarian eksternal. Untuk yang pertama itu pencarian statis. Pada pencarian statis, banyaknya rekaman yang diketahui dianggap tetap, sedangkan di pencarian dinamis, banyaknya rekaman yang diketahui bisa berubah-ubah yang disebabkan oleh penambahan atau penghapusan suatu rekaman. Yang kedua itu adalah pencarian sekuensial. Pada pencarian sekuensial digunakan apabila data dalam keadaan acak atau tidak urut, sedangkan pencarian biner digunakan pada data yang sudah dalam keadaan urut dan urut tambahan berupa pencarian beruntun dengan sentimen. Jika pencarian bertujuan untuk menambahkan elemen baru setelah elemen terakhir lari. Dan yang ketiga adalah pencarian internal. Pada pencarian internal, semua rekaman diketahui berada dalam pengingat komputer, sedangkan pada pencarian eksternal, tidak semua rekaman yang diketahui berada dalam pengingat komputer, tetapi ada sejumlah rekaman yang tersimpan dalam penyimpan luar, misalnya dalam cakra magnetis. Ya, selanjutnya yang kedua adalah sorting. Sorting atau pengurutan adalah suatu proses penyusunan kembali kumpulan objek menggunakan tata urutan tertentu. Yang pertama adalah selection sort metode seleksi. Selection sort dalam metode seleksi dilakukan dengan mencari data terkecil kemudian menukarkannya dengan data yang digunakan sebagai acuan atau pivot. Yang kedua adalah selection sort dengan metode ascending. Metode selection sort secara ascending terunut diawali dengan mencari data terkecil dan data pertama sampai data terakhir, kemudian ditukar posisinya dengan data pertama. Yang kedua itu adalah bubble sort. Algoritma jenis ini termasuk kategori algoritma comparison sort karena menggunakan perbandingan pada operasi antara elemennya dengan metode pertukaran data di sebelahnya secara terus-menerus, hingga dalam suatu iterasi tertentu tidak ada lagi perubahan atau pertukaran. Jika tidak ada perubahan, berarti data tersebut sudah terurut. Dan yang ketiga itu adalah merge sort. Merge sort biasanya digunakan pada pengurutan berkas. Yang keempat itu adalah quick sort. Quick sort ini dibagi dua, itu ada divide dan conquer. Divide itu adalah memilah rangkaian data menjadi dua sub rangkaian, dan conquer itu adalah mengurutkan elemen pada sub rangkaian secara rekursif. Yang ketiga itu C atau C itu tumpukan atau stack dan antrian atau queue. Oke, tumpukan stack secara harfiah, queue adalah antrian, adalah ada definisi stack atau tumpukan berkaitan dengan struktur data dalam pemrograman yang memiliki yang LIFO, yaitu last in first out. Pertama itu queue adalah sebagai struktur data yang memiliki FIFO prinsipal, yaitu first in and first out. Artinya data yang pertama kali masuk pertemukan data yang akan paling awal keluar. Yang kedua adalah tumpukan atau stack. Dua operasi dasar pada stack adalah push, operasi memasukkan elemen ke dalam stack, pop, operasi pengambilan satu elemen dari dalam stack. Ya. Selanjutnya bab 2, yaitu tentang integrasi konten aplikasi perkantoran. Yang pertama adalah integrasi dengan perintah cut copy paste. Perintah cut copy paste adalah fitur yang ditemukan oleh Riley Tesler saat bekerja di lembaga Xerox Palo Alto Research Center atau disebut dengan PARCS, dan membuat sebuah proyek editor teks bersama beberapa orang yang bernama proyek
bernama Gipsy. Proyek tersebut bernama Gipsy. Oke, yang pertama fungsi dari copy yaitu perintah copy berfungsi untuk menyalin atau menggunakan file dan folder termasuk juga teks atau objek di mana sumbernya masih tetap dipertahankan atau yaitu tidak dihapus. Yang kedua adalah cut. Cut digunakan untuk memotong atau memindahkan teks atau file dari sumber data. Dan ketiga adalah paste. Perintah paste berfungsi untuk menempelkan teks atau objek yang telah tersimpan di dalam clipboard yang dilakukan oleh perintah cut dan copy di tempat yang sudah ditentukan. Ikon-ikon dalam Google Clipboard digunakan untuk segala hal yang berkaitan dengan masalah tempel-menempel objek dan teks. Penggunaan dari perintah copy dan copy cut paste adalah kombinasi perintah yang sering digunakan copy dan paste dengan cut dan paste adalah sebagai berikut. Copy dan paste, perintah ini memberi peluang untuk mengadakan data tanpa menghapus data dengan data sebelumnya. Yang kedua, itu adalah cut dan paste. Perintah ini memberikan peluang untuk memindahkan data dengan menghapus data sebelumnya. Nah, selanjutnya dari fitur lanjut aplikasi perkantoran yaitu pembuatan mail merge. Oke. Yang pertama, membuka aplikasi Word 2016 bisa menggunakan versi tahun berapapun juga sih, dan membuat format surat. Misalnya dalam satu lembar terdapat dua format yang sama karena formatnya cukup kecil. Selanjutnya membuat data dalam Excel yang berisi nama anggota kelas dan nama anggota dan kelas. Datanya bebas mau diisi apapun. Kemudian buka dokumen format surat di Word yang telah dibuat. Klik menu mailing, kemudian klik start mailing merge. Lanjutkan dengan memilih letter. Yang keempat itu klik select recipients. Klik use an existing list, kemudian cari file Excel yang berisi data nama dan alamat, kemudian klik open. Jika muncul kotak dialog, klik OK. Guna memasukkan data Excel, cukup klik tempat untuk menyimpan data dengan klik insert merge field. Tahap terakhir adalah mencetak atau juga bisa menyimpan terlebih dahulu sebelum dicetak. Caranya pilih finish and merge. Yang kedua yaitu pembuatan daftar isi atau table of contents. Oke. Yang pertama itu diawali dengan melakukan blok pada judul atau subjudul yang diinginkan. Langkah ini membuat untuk daftar isi otomatis di Microsoft dengan mengatur heading dahulu. Apabila laporan yang disusun memiliki banyak poin penting, selanjutnya melakukan select atau langsung klik 3 kali pada judul atau subjudul. Kemudian pilih tipe heading yang diinginkan pada tab home. Misalnya memilih heading 1 untuk judul, heading 2 untuk subjudul, dan heading 3 untuk sub-judul. Setelah memilih tipe heading, biasanya secara default akan terpilih dengan style font yang berwarna biru. Guna mengubahnya, dengan mengklik kanan pada tipe heading, kemudian pilih modify. Pada jendela yang muncul, Anda bisa mengatur style heading yang diinginkan. Jika sebelumnya Anda sudah menyiapkan halaman khusus untuk daftar isi, tahap ini bisa dilewati. Namun jika belum, Anda bisa menambahkan halaman khusus untuk daftar isi. Dengan memilih tab insert blank page, setelah diklik, nanti akan muncul halaman kosong baru pada dokumen. Yang kelima, selanjutnya memasukkan daftar isi secara otomatis dengan cara klik pada tab Preference, kemudian pilih Table of Contents. Yang keenam, jika melakukan perubahan pada dokumen yang menyebabkan urutan halaman yang berubah atau bertambah, dapat diatasi dengan cara mengupdate daftar isi agar tetap sesuai dengan kebutuhan. Yang ketujuh, sesuai format tulisan pada Table of Contents. Setelah itu, melakukan beberapa tahapan-tahapan sebelumnya, maka Table of Contents otomatis sudah muncul secara lengkap berserta titik-titik yang nomor halamannya dan nomor halamannya. Dengan demikian, umumnya format tulisan masih menggunakan format default. Oke, dan yang terakhir yaitu membuat video presentasi.
Yang pertama yaitu membuat slide presentasi. Diawali dengan membuka software Microsoft PowerPoint tahun yang 2013 ataupun yang lebih, 2016, 2018, atau yang paling baru. Alasannya yaitu memudahkan dalam membuat presentasi yang menarik. Selain itu, semakin baru versi PowerPoint, maka fitur juga semakin mudah digunakan. Sehingga kemudahan penggunaan fitur ini sangat membantu bagi yang baru mulai belajar atau pemula. Selanjutnya membuat slide PowerPoint sesuai dengan yang Anda inginkan. Yang kedua itu mengatur efek transisi dan animasi. Selain konten pesan yang ingin disampaikan melalui presentasi PowerPoint, tampilan juga penting untuk diperhatikan. Hal ini sebagai daya tarik tersendiri bagi audiens agar memperhatikan apa yang disampaikan. Yang ketiga yaitu mengatur durasi setiap slide. Setelah menyiapkan konten dan membuat tampilan yang menarik dalam PowerPoint, ada langkah-langkah yang penting untuk tidak boleh dilupakan, yaitu mengatur durasi penayangan setiap slide secara pasif, menggunakan rehearse timing, dan presentasi aktif menggunakan recording slideshow yang digunakan saat sekarang juga nih. Rehearse timing itu berfungsi juga untuk mengatur durasi antar slide yang bersifat pasif. Selanjutnya tinggal klik fitur ini, kemudian otomatis tentang slideshow. Sedangkan recording slideshow berfungsi untuk merekam semua aktivitas yang dilakukan saat menjalankan presentasi, termasuk durasi per slide, suara saat menjelaskan slide, posisi kursor, bahkan coretan PowerPoint option. Dan yang terakhir adalah menyimpan presentasinya. Jika semua slide sudah siap, baik secara konten, tampilan, durasi, tahap selanjutnya adalah mengubah menjadi file video pada Microsoft PowerPoint 2016. Pilih menu file, selanjutnya pilih menu save as, itu pilih folder. Sebelum menjadikan video, lebih baik menyimpan dahulu dalam bentuk PPT atau PPTX. Dalam hal ini, untuk memudahkan dalam mereceki video jika inisial salah atau kurang memuaskan. Setelah menyiapkan untuk folder atau menyediakan video, maka tahap berikutnya untuk menyimpan slideshow PowerPoint dalam bentuk video. Dalam Microsoft PowerPoint 2016 ada dua pilihan bentuk video, yaitu MP4 dan WMF. Ya, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika rada kecepatan dan belibet. Maaf juga kalau salah kata, udah malam ya. Udah malam, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.